Sabtu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menemui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Sama hari, beda perlakuan. Begitulah kesan yang terlihat jika membandingkan pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh dengan Anies Baswedan yang juga sama-sama menemui Ketua Umum Nasdem. Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Nasdem Tower begitu meriah, disambut Ketua Umum dan seluruh petinggi partai lengkap dengan karpet merah. Tak hanya saling memuji dan merangkul akrab, usai pertemuan Surya Paloh juga mengantar Prabowo pulang. Sementara calon presiden yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, masuk ke kantor DPP tanpa sambutan apapun. Menanggapi hal ini, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan tak ada perbedaan perlakuan. Prabowo tiba lewat pintu utama yang memang memiliki karpet merah, sementara Anies memang masuk melalui pintu samping, itu pun juga disambut politisi Nasdem Sugeng Suparwoto. Pak Prabowo masuknya dari pintu utama, memang ada karpet merah. Dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah. Sedangkan Pak Anies karena sudah terbiasa datang di sini, beliau mobilnya langsung ke samping, turun dari samping kafe. Nah, Pak Anies dengan kantor Nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri. Hampir setiap minggu beliau datang di sini. Bahkan kadang-kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa. Pak Anies kemarin sampai jam 10:30 di sini. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa partai dengan khas berwarna sejuk akan bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Hal ini diungkapkan saat ditanya soal potensi bergabungnya partai di luar koalisi. Bahlil juga menanggapi baik soal silaturahmi Presiden terpilih Prabowo dengan lawan politiknya. Menurut Bahlil, perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada, feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Lalu, pertemuan ini akankah disinyalir menjadi langkah awal untuk menjadi koalisi atau justru tetap menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, situasi politik penetapan hasil pemilu oleh KPU makin cair. Lalu akankah pertemuan para elit politik ini menjadi sinyal akan adanya koalisi? Lalu bagaimana dengan rekan koalisi lama? Apa saja untung rugi masuk koalisi dan jika memilih jadi oposisi? Kami hadirkan perbincangannya hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada politisi dari Partai Nasdem, Mbak Eva Sundaria. Assalamualaikum, Mbak Eva. Waalaikumsalam, Mbak Dik. Ya, kemudian juga ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum, Kang Pipin. Waalaikumsalam, Mbak Adisti, Mbak Eva. Ya, dan juga kembali bersama kita juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Kita lanjutkan lagi ya. Nih, Mbak Eva, tadi kalau kata Pak Bahlil akan ada feelingnya, akan ada yang bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Warnanya sejuk. Jadi betul Nasdem nih. Saya merujuk ke statementnya Pak Ketum ya, pada saat ramai setelah kunjungan Pak Prabowo, bahwa saat ini koalisi atau oposisi itu belum prioritas bagi Nasdem ya, karena memang masih ada sengketa yang akan dibereskan di MK ya. Dan lagian kalau oposisi maupun koalisi kan nanti ya setelah pelantikan ya, bukan saat ini ya. Nah, jadi menurut saya memang benar prioritas saat ini adalah konsolidasi ke dalam karena banyak sengketa juga di Nasdem di MK ya untuk pencalekannya. Dan kalau ada komunikasi itu memang pertanda bagus ya, supaya tensi turun, apalagi di masa ke depan ini situasi perekonomian kita kan nggak begitu bagus ya Mbak ya. Ada banyak indikasi yang membuat kita patut untuk waspada. Jadi kalau para pimpinan, para elit itu cooling down ya nggak apa-apa. Tadi ada pertanyaan Mbak Listi tentang keuntungan ya Mbak ya, tentuan kerugian. Kalau untuk demokrasi memang bagus untuk ada oposisi dalam arti kalau memang kalah ya memang harus di luar pemerintahan kekuasaan harusnya, dan itu sudah diberi contoh oleh
PDIP ataupun oleh PKS, teman-teman PKS yang kekeh dan ternyata fine-fine saja gitu ya. Dan itu bagus untuk harapan ya bagi para pemilih yang kemudian loh gimana sih kemarin sudah dibantu untuk melawan X, kok sekarang bergabung sama X, ini kok seperti tukar guling dan kita nggak dihargai gitu ya. Tapi kan kepentingan bersama, kalkulasinya itu berbagai hal begitu ya. Dan kita tunggu saja nanti ya setelah pelantikan di DPR ya. Tapi kalau saya rasakan sendiri ya, pengalaman sebagai oposisi ya, itu dipaksa untuk cerdas loh. Dan itu mungkin dirasakan kan sama teman-teman PKS saat ini kan, karena harus selalu alert, kemudian harus selalu data connected dan seterusnya. Dan menurut saya ini sehat untuk demokrasi kita. Yang pertama, memang ada kelemahannya ya. Kayak saya pada saat oposisi itu mengadvokasi PRT, PMI, itu respon dari menteri itu nggak sebagus ketika kita berada di pemerintahan. Koalisi, begitu Mbak. Oke, ini Kang Pipin gimana nih? Kemarin akhir pekan hari Sabtu, Ketua Umum dari Nasdem, Pak Surya Paloh ini ditemui sama Pak Prabowo. Nggak khawatir nih? Jadi masih solid atau nggak sebenarnya koalisi Amin? Ya, hak setiap partai untuk menentukan pilihan dan juga bersikap termasuk silaturahim dengan siapapun. Jadi bagi kami itu kami serahkan ke pimpinan partai masing-masing. Jadi kalau kami memang memilih untuk fokus untuk mengawal gugatan calon presiden dan Timnas Amin di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sampaikan itu sejak awal karena itulah hasil keputusan amanat dari Musyawarah Majelis Syuro PKS untuk fokus dua hal. Satu, membantu sekuat tenaga Timnas Amin, calon presiden Amin, untuk memaksimalkan ikhtiar kita menggugat sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah mengajak sebanyak-banyaknya anggota Dewan dari lintas fraksi untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak angket di DPR RI terkait dengan pelanggaran, potensi kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif terhadap pelanggaran undang-undang. Jadi fokus utamanya itu. Adapun terkait dengan koalisi, sekali lagi ini masih jauh dan kami menghormati setiap pilihan. Bagi kami di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Tentu kami dari PKS punya domainnya Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan kapan waktunya untuk mengambil keputusan. Sekali lagi bagi kami tentu akan memutuskan koalisi atau oposisi setelah ini selesai dan kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari pengurus, dari kader, apa sebaiknya yang akan dilakukan oleh PKS pasca nanti putuskan di Mahkamah Konstitusi. Bagi kami sekali lagi untung rugi ya maslahat madorot tentu dipertimbangkan, tetapi kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, wabil khusus para pendukung PKS dan Anies Mohaimin, para pengurus seluruh Indonesia, sehingga keputusan yang diambil adalah betul-betul bukan hanya sekedar keputusan elit, tetapi keputusan alit atau akar rumput, karena bagaimanapun partai politik ini bukan milik satu dua orang, tetapi ini adalah milik bersama. Oke, tapi begini, ketika Pak Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dari Nasdem sendiri sudah ada komunikasi belum ke rekan koalisi seperti PKS dan juga PKB ini nih Pak Prabowo mau datengin Nasdem begitu? Ada nggak? Atau jangan-jangan dari medsos lagi taunya? Ya mungkin ada pimpinan, tapi saya tidak mendengar secara langsung. Tetapi sekali lagi hak masing-masing partai, hak pimpinan Partai Nasdem untuk bersilaturahim dengan siapapun tanpa harus ada izin dan sebagainya itu monggo. Oke. Mas Adi, Anda melihat pertemuan kemarin begitu ya pada hari Sabtu hari Jumat kalau tidak salah hari Jumat yang lalu begitu. Anda melihat koalisi Anies Mohaimin ini bagaimana nih? Ada yang mulai tergoda nggak seperti kata Pak Bahlil? Katanya ada yang feelingnya sih ada yang mau bergabung nih, warnanya sejuk. Ya saya kira memang sulit untuk membantah bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan
Surya Paloh beberapa waktu yang lalu itu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Nasdem menjadi bagian dari koalisinya paslon nomor 2, itu sudah disampaikan secara terbuka. Prabowo Subianto mengatakan berulang kali kalau ke Nasdem itu selalu ngajak kerjasama. Nasdem Betul. juga menjawab 50-50. Hmm, Itu artinya apa? Sangat mungkin akan bergabung dan sangat tidak mungkin akan bergabung. hmm, Kenapa jawabannya 50-50? Saya kira memang satu ya, Nasdem sedang menjaga suasana perasaan teman-teman politik partai pendukung Amin yang saya kira per hari ini pun masih sedang berjuang untuk mencari keadilan, di MK. mencari soal bagaimana dugaan-dugaan kecurangan, soal terkait dengan pemilu itu bisa diungkap ya, karena kubu Amin sudah kadung melayangkan soal gugatan hasil sengketa pemilu ini kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi pada saat yang bersamaan kita kan tidak bisa menutup mata bahwa Nasdem sepertinya juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Hmm, Apalagi Nasdem ini merupakan partai politik menurut saya di luar paslon nomor 2 yang menyatakan menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan selamat Untuk kepada Prabowo. pertama kalinya Partai Nasdem di luar Tentu, koalisi. saya kira itu adalah tanda-tanda alam sebenarnya betapa Nasdem sebenarnya punya intensi dan punya keinginan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah nomor 2. Ah, Apalagi kalau kita melihat korespondensi historis hubungan antara Surya Paloh dengan Pak Prabowo Subianto, saya kira ini kan terjalin cukup lama ketika sama-sama menjadi politisi di Golkar, dan bahkan Prabowo dan Pak Surya Paloh kemarin mengatakan dulu memang kita sempat berkompetisi, sempat saling ngegas dan sempat saling bertegang-tegangan. hmm, Tapi tidak mungkin untuk suasana batin kebangsaan demi kepentingan koalisi, perbedaan-perbedaan yang terjadi sepanjang ini ya akan kemudian bisa mereka koneksikan dalam satu kepentingan koalisi politik bersama. Itulah yang menurut saya seorang presiden terpilih yang ditetapkan oleh KPU mendatangi Nasdem kalau tidak untuk merangkul, tentu agak tidak masuk akal sebenarnya, Adisti. mhm, mhm. Oke, Mbak Eva betul kalau katanya Mas Adi menjaga perasaan dulu nih karena lagi berjuang lah dalam tanda kutip di MK. Menjaga perasaan rekan koalisi PKB dan juga PKS. Saya pikir minggunya, yaitu beberapa hari sebelum Pak Prabowo datang, itu kan seluruh ketum yang Amin kan kumpul ya Mbak ya. Hmm, Jadi saling berkomunikasi bagaimana sikap yang diambil pasca pengumuman. hmm, Dan saya yakin somehow ya sedikit banyak itu saling paham gitu ya. Tapi kemudian gayanya dipilih yang berbeda-beda. Kalau peluang koalisi ataupun oposisi, Pak Surya Paloh bicaranya kan, oh peluangnya masih 50-50. Dan itu menurut saya kan sangat netral kan, tidak ada kecenderungan ke salah satu bandulnya itu seperti itu. Dan kalau kedatangan Pak Prabowo ke sana itu ketika ditanya para petinggi Nasdem bilangnya ya ini sebagai tanda terima kasih karena sudah diberi selamat oleh Pak Surya Paloh ya, dan capresnya yang mendatangi kepada Pak Surya Paloh itu suatu yang bisa dimaknai sebagai yang kita merasa terhormat lah ya, Nasdem didatangi oleh capres. Dan kemudian muncul kan spekulasi untuk diajak berkoalisi, dan jawaban Pak Surya Paloh seperti yang saya kemukakan bahwa sekarang belum prioritas karena masih belum kelar betul, ada MK yang harus ditunggu, dan juga ada pencalekan yang masih juga bersengketa. Kemudian yang kedua, peluangnya adalah masih 50-50. Jadi 50-50, bisa iya bisa enggak ya berarti ya Mbak Eva? Iya, betul. Oke, Kang Pipin gimana nih kalau misalkan melihat ya, kalau kata Mas Adi tanda alamnya tuh sudah ada gitu, bahkan Partai Nasdem sudah memberikan selamat begitu ya, Ketua Umum Gerindra capresnya ini Pak Prabowo sudah silaturahmi. Lalu bagaimana dengan PKS kalau kata Mas Adi menjaga perasaan dulu nih sampai MK finalnya gimana? Respon Anda, Kang Pipin. Ya, jangankan sampai putusan MK, 10 tahun kami di luar pemerintahan juga kami alhamdulillah tetap tegar, tegak lurus bersama aspirasi dan kepentingan rakyat. Bagi kami sebetulnya ketika berada di dalam maupun di luar pemerintahan, kami selalu menunjukkan yang terbaik. Dulu pada era Pak SBY, ketika kami berada dalam pemerintahan, banyak terobosan yang dilakukan oleh menteri-menteri yang dari PKS, misalnya Pak Anton Mentan misalnya.
prestasinya adalah bagaimana swasembada pangan waktu itu, swasembada beras waktu itu. Kemudian Pak Habib Salim waktu itu bisa menjadi menelurkan satu program namanya program Keluarga Harapan yang bertahan sampai sekarang. Tetapi kemudian 10 tahun kemudian berada di luar pemerintahan, kami menjadi partai yang konsisten, loyal untuk membela kepentingan rakyat, menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan para pekerja, menolak kenaikan harga BBM dan sebagainya. Jadi bagi kami, hitung-hitungan berada di dalam maupun di luar pemerintahan, kami akan berikan yang terbaik. Jadi nggak masalah kalau misalkan Nasdem nanti akan melompat pagar begitu akhirnya? Hak setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan sikapnya masing-masing. Dan bagi kami tidak punya hak untuk mengintervensi terkait dengan pilihan dari Partai Nasdem, karena mekanismenya masing-masing. Di PKS, mekanisme pengambilan keputusan tertinggi terkait dengan koalisi dan mendukung capres-cawapres ada di Musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan, bukan 1-2 orang. Jadi di PKS terkait dengan koalisi ini sangat mapan pengambilan keputusannya. 99 orang ini yang memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kami sangat memperhatikan bagaimana maslahat madorotnya. Yang kedua, bagaimana nanti kepantasan demokrasi yang kemarin kita lihat 10 tahun terakhir, kita kalah, kemudian kita mengambil keputusan berada di luar pemerintahan. Yang ketiga, tentu kita akan melihat bagaimana aspirasi dari akar rumput kita. Jadi itulah posisi PKS. PKS makanya kenapa kami pada posisi stabil dukungan dari masyarakatnya. Kami sangat mendengar aspirasi masyarakat. Oke, Kang Pipin. Tidak mungkin kami mengambil keputusan di luar dari aspirasi mayoritas dari pemilih PKS, kader dan pengurus PKS seluruh Indonesia. Kalau Kang Pipin, kalau misalkan Pak Prabowo mau silaturahmi juga ke PKS, gimana nih? Kali aja. Ya, untuk saat ini kami fokus membantu Timnas, tim hukum Amin untuk menggugat ke KPU dan menyiapkan berkas bahan materi hak angket di DPR RI. Jadi kami harus sampaikan sejak awal bahwa itulah sikap yang disampaikan secara resmi oleh lembaga tertinggi partai, yaitu Musyawarah Majelis Syuro PKS yang kemarin sudah bersidang, sudah bermusyawarah, dan hasilnya adalah fokus 2 hal, fokus bantu gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan hak angket di DPR RI. Jadi menutup pintu ya, Kang Pipin? Karena fokus sampai ke MK. saat ini kami fokus ke 2 hal itu. Oh, oke. Mas Adi, apa yang Anda baca dengan respon dari Kang Pipin tadi? Ya, saya kira memang bagi PKS pemilu itu tidak selesai. Masih ada proses mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi wajar kalau kemudian PKS ini jawabannya diplomatis, andai suatu waktu misalnya ada ketertarikan dari kubu paslon 2 untuk berkunjung ke mereka. Agak berbeda dengan Nasdem, bukan hanya menerima pemilu, bukan hanya mengucapkan selamat kepada pemenang, tapi juga sudah bertemu dengan presiden terpilih versi KPU tentu saja. Dan sudah mengatakan 50-50 malah ya? Kalau dalam bahasa Madura 50-50 itu 80-20. 80-nya sudah oke, tinggal 20%-nya nunggu putusan hasil pemilu nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi pernyataan Bahlil ketika ada partai sejuk yang ingin bergabung, bagi saya itu kan bagian dari tanda yang sebenarnya mempertebal. Ada partai politik di luar kubu nomor 2 itu untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto dan Gibran di masa yang akan datang. Kalau sejuk itu kan banyak ya warnanya, biru itu sejuk, hijau juga sejuk, kuning juga sejuk. Tapi karena ada kaitannya dengan Nasdem, saya menduga yang disebut dengan Bahlil itu adalah Nasdem, bukan yang lain. Nah, adiksi yang saya tangkap adalah setelah Pilpres usai, KPU sudah mengumumkan siapa yang menang Pilpres, rasa-rasanya partai politik koalisional manapun, 1, 2, dan 3, itu sebenarnya bubar jalan. Khususnya kubu 1 dan kubu 3. Apakah mau berkoalisi dengan Prabowo, ataukah tetap berada di luar kekuasaan? Partai-partai politik yang lain itu tidak bisa mengintervensi keputusan politik mereka. Jadi wajar kalau kemudian Nasdem bertemu dengan Surya Paloh, PKS itu nggak boleh marah-marah. PKB pun juga tak boleh marah-marah. Karena mereka ini punya otonomisasi yang saya kira memang akan diperjuangkan di masa yang akan datang. Termasuk misalnya PKS akan terus menjadi oposisi, andai ya mereka itu ditawarin oleh kubu Prabowo dan Gibran menjadi bagian dari koalisi. Itu juga hak prerogatif dari presiden.
Di PKS maksud saya, yang ingin saya katakan adalah praktis setelah pengumuman KPU, partai-partai pendukung Amin ini ya sebenarnya bubar jalan. Sekalipun tak ada ya upacara bendera untuk membubarkan itu, tapi kepentingan politiknya sudah mulai terlihat kemana arah dan kecenderungan masing-masing. PKS sepertinya istiqomah ingin menjadi oposisi, tapi Nasdem tidak. 50-50 katanya. PKB? Nah, PKB saya termasuk yang melihat soal kemungkinan masuk dalam kategori partai yang sejuk. Tinggal nunggu waktu sebenarnya, karena memang ya DNA PKB ini tidak pernah jadi oposisi. PKB ini adalah the ruling party, ya, versi yang lain tentu Ah, saja, ah. yang selalu menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Saya termasuk yang hakul yakin, PKB ini tinggal nunggu waktu sebenarnya, akan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Oke, PKB tinggal menunggu waktu begitu, yang istiqomah hanya Partai Keadilan Sejahtera yang kita tahu sudah berada di luar pemerintahan begitu ya. Kalau PDI Perjuangan, Mas Adi? Kalau PDI, saya kira sangat tergantung bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi di masa yang akan datang, termasuk PKS ya. Saya membayangkan kalau hubungan Jokowi dan Prabowo itu masih kondusif, bulan madunya masih cukup panjang ya, rasa-rasanya partai seperti PKS dan PDIP agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Karena ada psikologi yang saya kira akan membentur mereka, yaitu faktor Jokowi. Tapi kalau bulan madu hubungan Jokowi antara Prabowo dan Pak Jokowi ini segera berakhir, hubungan lagi tak harmonis, rasa-rasanya PDIP dan PKS sekalipun juga tertarik untuk menjadi bagian dari kubunya Prabowo Subianto. Saya membayangkan ke depan itu rasa-rasanya Jokowi dalam tanda kutip akan menjadi common enemy, menjadi musuh bersama partai-partai politik yang merasa telah didolimi sepanjang pemilu di 2024 ini. Tentu itu semua terjadi kalau hubungan Jokowi dan Pak Prabowo Subianto tak lagi baik-baik saja. Tapi Anda melihat ada potensi ke sana? Oh, saya sangat melihat, apalagi pernyataan sejumlah elit PDIP beberapa waktu yang lalu, bahwa PDIP dengan Gerindra nggak ada persoalan. Yang mereka menjadi persoalan itu dengan Pak Jokowi, yang dianggap telah membakar rumah mereka sendiri. Oleh karena itu bagi saya, Adisti, jarak psikologis ya soal apakah PKS, apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo, per hari ini itu ada di Jokowi. Kalau Jokowi tak lagi mesra dengan Pak Prabowo, tak lagi kemudian seindah bulan madunya beberapa bulan yang lalu, rasa-rasanya PDIP dan PKS sekalipun itu juga punya intensi untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Tentu koalisi itu mungkin bukan di tahun pertama, bisa di tahun kedua, mungkin juga di tahun ketiga, atau di tahun keempat. Nunggu bagaimana suasana hubungan yang tak harmonis antara dua tokoh penting Prabowo dan Jokowi ini berakhir. Oke, Mbak Eva terakhir, kalau Mas Adi mengatakan koalisi bubar jalan, kalau Partai Nasdem sendiri, apa yang kemudian untung ruginya ketika berada di pemerintahan dan di luar pemerintahan? Sebelum ke untung rugi Mbak ya, bahwa Nasdem juga konsisten untuk membackup tim hukum Amin yang sekarang sedang berperkara ya di MK. Jadi bukan kemudian tinggal gelandang gitu Mbak, tapi tetap dibantu dan sementara fokusnya saat ini adalah untuk membereskan sengketa-sengketa caleg yang cukup serius ya di Nasdem ini. Beberapa caleg kuat itu tiba-tiba kemudian terancam posisinya. Nah, untung rugi saya pikir semua paham ya, seperti yang saya kemukakan di awal ya. Tapi saya lebih memikirkan apa baiknya untuk rakyat Mbak ya. Kalau apa baiknya untuk partai tentu bisa kalkulasi material. Tapi rakyat ini butuh pertunjukan yang cerdas, yang penuh integritas, yang juga istiqomah seperti teman-teman PKS. Kalau memang di dalam parlemen itu berada di dalam berseberangan ketika capres, ya sebaiknya tetap berada di luar begitu sehingga sehat gitu. Jadi tidak kemudian istilahnya kok seperti gampang bisa dibeli untuk kepentingan rakyat, kemudian direduksi hanya untuk kepentingan elit. Jadi kita membutuhkan yang lagi sliding down ya Mas Adi ya, demokrasi kita ini akan bisa diperbarui kalau perilaku-perilaku partai itu pada kitohnya masing-masing gitu, dan sesuai dengan teori lah ya, ataupun dasolennya gitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengorbankan kepentingan rakyat, dan
kepentingan demokrasi yang harus direstorasi. Oke, kita akan lihat bagaimana nantinya setelah bergulirnya di Mahkamah Konstitusi, karena memang Nasdem akan terus mendampingi dari gugatan yang memang sudah masuk ya, sudah didaftarkan. Kang Pipin, terakhir Kang Pipin, kata Mas Adi mengatakan koalisinya ya bubar jalan. Ya, kami belum merasa ke sana ya sampai nanti putusan MK dan kami membubarkan diri. Tentu saya kira kita pernah bersatu bareng ya, dulu punya piagam koalisi, tentu nanti kita juga akan membahas bersama. Tetapi saya harus sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih optimis bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan keadilan kepada kami, bahwa ada pelanggaran, ada capres-cawapres yang tidak memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk didiskualifikasi, sehingga potensi untuk Amin untuk masuk ke putaran selanjutnya masih memungkinkan. Jadi bagi kami Pilpres belum selesai, kami terus akan mencari keadilan seadil-adilnya baik di MK maupun di DPR RI. Oke, mau koalisi mau oposisi sama terhormatnya begitu ya. Kalaupun di oposisi di luar pemerintahan, ini merupakan penyeimbang begitu ya, mengawasi jalannya pemerintahan jangan sampai kemudian seia dan seirama begitu ya. Itulah yang namanya demokrasi begitu ya. Kang Pipin, Mbak Eva, harus tetap ada pengawasan, itu yang terpenting. Terima kasih Mbak Eva, Kang Pipin, Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Nanti lain waktu kita diskusi lagi dengan tema yang menarik. Terima kasih, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas, Mbak Res.